kita bahas salah satu pertanyaan yang paling bikin frustrasi dalam trading. Kenapa sih stop loss kita kayaknya selalu kena duluan, tepat sebelum harga bergerak ke arah yang kita prediksi? Yuk kita bedah sama-sama. Saya yakin banget kamu pasti pernah ngalamin skenario ini kan? Kamu udah riset, analisa kamu solid, dan kamu yakin banget market mau kemana. Arahnya udah jelas, nggak salah lagi, keyakinan udah tinggi. Dan tepat sebelum pergerakan besar yang kamu tunggu-tunggu, harga tiba-tiba nikung tajam, nyamber stop loss kamu dengan presisi yang nyebelin banget, terus terbang ke arah yang kamu prediksi dari awal. Nah, pertanyaannya, ini cuma nasib buruk aja, atau jangan-jangan ada sebuah mekanisme pasar yang nggak kita sadari? Jawabannya ada pada satu kata, likuiditas. Nah, untuk ngerti kenapa stop loss kamu jadi target, kita harus ubah cara pandang kita dulu. Anggap aja, likuiditas itu bukan sekedar konsep, tapi benar-benar bahan bakar yang gerakin seluruh mesin pasar. Ini hukum dasarnya pasar, setiap transaksi itu butuh lawan. Kalau sebuah institusi raksasa mau beli $1 miliar, ya mereka butuh ada yang jual $1 miliar juga di saat yang bersamaan. Simple. Dan skalanya itu masif banget. Pasar forex global itu muterin sekitar $7,5 triliun setiap hari. Gila kan? Nah, untuk eksekusi order segede gaban itu, institusi nggak bisa dong sekedar klik tombol buy, mereka harus aktif cari kantong-kantong likuiditas. Disinilah poin krusialnya. Stop loss yang kamu pasang itu bukan cuma buat proteksi. Bagi para pemain besar, itu adalah sumber likuiditas yang paling gampang ditebak. Kumpulan order yang siap dieksekusi buat ngisi posisi raksasa mereka. Jadi, coba bayangin deh, setiap pergerakan harga yang besar itu kayak peluncuran roket. Sebelum roket bisa meluncur, tangkinya harus diisi penuh sama bahan bakar. Nah, di pasar, bahan bakar itu ya likuiditas. Oke, kalau likuiditas itu bahan bakar, terus pom bensinnya atau kolam likuiditasnya ini ada di mana aja di chart. Ternyata lokasinya itu sangat-sangat bisa diprediksi. Likuiditas itu ngumpulnya di tempat-tempat yang paling jelas. Di atas level resistance, di bawah level support, sama di luar area konsolidasi. Kenapa? Ya karena disitulah sebagian besar trader retail secara kolektif naruh stop loss dan pending order mereka. Penting banget buat dipahami ya. Institusi itu nggak ngincer kamu secara pribadi. Bukan. Mereka nyasar zona-zona ini murni karena efisiensi. Dengan memakan sekumpulan order ini, mereka bisa ngisi posisi raksasa mereka dengan harga yang jauh lebih baik dan ngurangin yang namanya slippage. Oke, sekarang kita tahu apa itu likuiditas dan di mana nemuinya. Mari kita lihat proses mekanisnya, gimana perburuan atau sweep ini terjadi langkah demi langkah. Prosesnya tuh sistematis banget. Pertama, harga didorong deketin area likuiditas. Kedua, stop loss kamu dan trader lain kesamber. Ketiga, para breakout trader malah ikutan masuk, nambahin volume. Keempat, nah di momen inilah institusi dapat lawan transaksi yang mereka butuhkan. Kelima, dan ini yang paling penting, setelah order mereka keisi penuh, barulah delivery harga yang sebenarnya dimulai. Jadi, pahami ini baik-baik. Perburuan likuiditas itu bukan anomali. Itu adalah syarat wajib sebelum terjadinya pergerakan tren yang signifikan. Ibaratnya, market itu perlu ngumpulin energi dulu sebelum bisa lari kencang. Nah, di sini kita perlu banget ngelakuin pergeseran mindset. Gampang banget kan ngerasa jadi korban, tapi percayalah, itu nggak akan bantu trading kita sama sekali. Di kiri, kita punya pandangan emosional. Wah, ada yang ngincer saya nih. Tapi di kanan, ada realitas struktural. Market itu hanyalah sebuah mesin pencocokan order raksasa yang secara alami bakal bergerak ke area di mana order paling banyak numpuk. Ini bukan personal, ini cuma soal efisiensi. Kalau kita nganggapnya konspirasi, kita cuma bakal frustrasi. Tapi kalau kita memahaminya sebagai sebuah mekanisme, nah, itu baru bisa kasih kita keunggulan strategis. Oke, ini bagian terpentingnya. Setelah paham semua ini, gimana caranya kita bisa manfaatin ini buat keuntungan kita? Gimana cara kita trading dengan lebih cerdas? Ini dia checklist praktisnya. Pertama, identifikasi dulu zona likuiditasnya. Kedua, sabar, tunggu sweepnya selesai. Jangan buru-buru. Ketiga, cari sinyal penolakan atau rejection yang kuat. Keempat, tunggu pergerakan impulsif yang kita sebut displacement. Ini adalah pergerakan harga yang kuat dan cepat, yang nandain institusi udah ambil alih kendali. Terakhir dan paling penting, masuk hanya setelah ada konfirmasi struktur market. Ingat aturan ini. Kalau kamu coba-coba mendahului perburuan, kamu itu bukan lagi trading. Kamu itu lagi nawarin diri jadi bahan bakar buat pergerakan market selanjutnya.
Dengan memahami alur likuiditas ini, kamu nggak lagi reaktif sama setiap pergerakan harga. Kamu mulai bisa antisipasi di mana pergerakan yang sebenarnya kemungkinan besar akan dimulai. Trading pun jadi lebih tenang, sabar, dan berbasis logika, bukan emosi. Jadi, lain kali stop loss kamu kena, jangan marah. Coba deh tanya, apakah ini sebuah liquidity sweep? Pemahaman ini adalah langkah pertama menuju level trading berikutnya. Tapi ada pertanyaan lanjutan yang lebih kompleks. Kapan sebuah liquidity sweep bukan berarti pembalikan arah? Kita akan bahas itu di analisis berikutnya. Jadi pastikan subscribe Zona Profit AI ya.